Sesungguhnya ibadah kita pada pagi hari ini boleh terselenggara oleh karena kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus. Kiranya Ia hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita di dalam ibadah pada hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sabda pembukaan kita yang terambil dalam kitab Roma 8 ayat 16. Yang berbunyi, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mari kita menanggapi firman Tuhan. Kita menaikkan pujian nomor 5. Dalam kehidupan kita mungkin ada beberapa saudari yang mengalami masalah dalam hidupnya yang tak kunjung habis, sehingga kita selalu takut bahwa kita tidak lagi kepada Tuhan, seperti firman akan hidup kita yang terambil dalam Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10 yang berbunyi, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk bisa berkumpul beribadah kepada-Mu. Bapa dalam surga,
Kami juga sebagai orang berdosa, kiranya Tuhan mengampuni dosa kami agar kami layak di hadapan hadirat-Mu. Bapa dalam surga, dan ini doa dan permohonan kami, hapus segala dosa yang kami perbuat, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang akan menghibur kita yang terambil dalam Wahyu 2 ayat 18. Wahyu 2 ayat 18 yang berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Mari kita sama-sama berdiri, kita menaikkan pujian 148. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan dengar firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami dari awal ibadah kami hingga pada saat ini Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal sampai berakhirnya. Kami juga tidak lupa seperti doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan. Mari kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti yang juga ampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama berdiri pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, di langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang diberikan sengsara, dibawa oleh Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari tempat naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana yang datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati.
dosa yang bersalah. Silakan untuk kembali. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan, di mana kita bisa bertemu kembali untuk beribadah kepadanya. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan seruan kepada Tuhan, di mana kami bersyukur atas berkat-berkat yang Kau limpahkan bagi kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami hadir untuk mau mendengarkan suara. Sudah terlalu banyak kami mendengarkan suara dan seruan kami. Tiba saatnya kami mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memimpin kami di dalam kuasa-Mu. Kami sebagai manusia biasa tentu banyak penghalang dari pengertian akan firman. Kiranya dosa-dosa dan pelanggaran kami tidak menjadi penghalang berkat-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Kiranya Engkau ya Tuhan boleh melihat kami dan kemurahan hati-Mu Bapa. Ya Tuhan, pada saat ini hamba-Mu kiranya Engkau memimpin dengan kuasa penyertaan daripada Roh Kudus sebagai alat-Mu yang akan menyampaikan firman. Inilah jam pemberitaan firman-Mu ya Bapa, dari awal sampai akhirnya. Kiranya Engkau yang memimpin kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati menyertai. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada kita semuanya. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan, hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan cara mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat bergenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh Allah, Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.
Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah hari ini adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama yang harus kita belajar adalah bagaimana kita mengetahui itu Roh Kudus, atau siapakah Roh Kudus. Lebih tepatnya kita bisa mengerti yang pertama bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal, yaitu di dalam kekristenan percaya bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mereka ketiganya adalah Allah setara. Mereka tidak satu, tetapi mereka pribadi masing-masing, tetapi mereka di dalam satu hakikat sebagai Allah. Maka Allah Roh Kudus tidak lebih tinggi dari Allah Bapa. Allah Bapa tidak lebih tinggi dari Allah Roh Kudus. Yesus Kristus tidak lebih tinggi dari Allah Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak lebih tinggi dari Allah Anak. Maka oleh karena itu mereka adalah pribadi Tritunggal yang setara di dalam kemuliaan. Maka memuliakan Allah Roh Kudus adalah sama dengan memuliakan Allah Bapa dan Allah Anak. Maka ketika kita bisa mengerti sebagai orang Kristen, banyak sekali mengabaikan bagaimana menyembah, memuliakan Allah Roh Kudus. Allah Bapa adalah Allah pencipta. Allah Anak adalah Allah penebus penyelamat kita. Allah Roh Kudus adalah Allah pemeterai kita dan penghibur, dan Dia di dalam hidup kita, menyertai kita dalam kehidupan kita yang sekarang. Maka Dia adalah diutus untuk kita di dunia ini pada masa ini, yaitu pribadi ketiga, yaitu Allah Kudus. Maka suatu tanda bagi kita apakah kita milik Kristus adalah ketika Allah Kudus diam di dalam hidup kita. Maka pada saat ini kita bisa mengerti apakah kita sudah menjadi orang percaya kepada Kristus. Jika kita sudah menjadi orang yang percaya, maka satu tandanya kita didiami oleh Allah Roh Kudus. Itu tanda yang pertama bahwa kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dimeteraikan sama dengan kita distempel, atau kita dicap, atau kita menjadi milik Tuhan. Sehingga Roh Kudus itu diam di dalam diri. Maka ini tidak main-main bagi kita sebagai umat Tuhan. Ketika Tuhan diam di dalam diri, mungkin kalau Tuhan yang lain, mungkin mereka hadir di dalam patung, mungkin mereka hadir di dalam pohon, mungkin mereka hadir di dalam mana saja untuk media, untuk roh apa yang dipakai. Tetapi bagi umat Kristen, roh yang itu bertemu dengan kita, langsung hadir di dalam diri kita sebagai umat, maka tidak jauh dari kita. Dia selalu ada untuk kita. Ketika kita bisa percaya kepada Tuhan sesungguhnya, maka Dia memeteraikan kita. Makanya di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Roh itu memerdekakan kita. Roh itu membimbing kita ke arah yang Dia kehendaki, yaitu memuliakan Tuhan. Maka pribadi ketiga ini sangat penting sekali dalam kehidupan orang percaya sekarang ini. Di mana kalau tanpa Roh Kudus kita akan memikirkan jalan yang salah.
Tetapi kalau kita dipimpin oleh Roh Tuhan, maka kita tentu akan berjalan di dalam arah yang baik. Walaupun di dalam keadaan situasi apapun, memang iblis untuk mau menjebak kita, untuk membawa kita kepada keadaan yang tidak memberikan kita kebahagiaan di dunia. Tetapi Allah Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita, memberi sukacita, penghiburan, supaya kita bisa kuat melewati bersama dengan Dia. Tetapi di dalam surat Galatia dicatat, ketika kita bukti bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita sebagai umat, bahwa Tuhan adalah milik kita dan kita adalah milik Tuhan, maka ada 9 hal yang nyata dan realitas dalam hidup kita, seperti adalah buah-buah Roh itu. Maka Roh Kudus itu satu, tetapi ada berbagai bukti bahwa kita ada di dalam Kristus. Ketika Roh Kudus turun di dalam kehidupan kita dan Dia bersama-sama dengan kita, maka hidup orang percaya dikatakan bahwa kita memiliki buah-buah Roh: kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebenaran, keadilan, kesejahteraan, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ada selalu di dalam hidup kita. Maka di dalam hal ini kita bisa mengetahui bahwa Tuhan, Roh Tuhan memimpin kita. Ketika Roh Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kita bisa berseru memuliakan Tuhan. Kita bisa berkata, Roh itu bersaksi bersama-sama Roh kita bahwa kita adalah anak Allah, dan kita juga bisa berseru, ya Allah, ya Bapa. Maka orang Kristen bisa beribadah, bisa menyembah Tuhan ketika Roh Kudus ada dalam diri. Kalau Roh Kudus tidak ada, itu dia tidak bisa bertemu dengan Tuhan, tidak mampu menyembah Allah kalau tanpa pimpinan daripada Roh Tuhan. Maka bagi kita semua, siapakah yang membuat kita datang beribadah kepada Tuhan? Siapakah yang memimpin kita untuk mau mengakui dosa-dosa kita? Siapakah yang membimbing bahwa kita tahu bahwa kita bersalah? Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita kembali kepada jalan yang Allah inginkan, yaitu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Yang pertama tadi saya sudah katakan bahwa Roh Tuhan adalah, atau Roh Kudus, pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Yang kedua, di sini kita harus benar-benar percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus dosa kita. Yang ketiga, kita harus bisa mengerti bahwa Roh ada dalam hidup kita. Maka ketika Roh Kudus diam di dalam hidup kita, maka kita mengerti bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang besar, di mana ada suatu buah-buah Roh yang terjadi, seperti di dalam firman di dalam surat Galatia, bahwa ada kasih di dalam hidup kita sebagai umatnya, di mana kita saling mengasihi. Dan yang terakhir dikunci dengan apa? Dengan penguasaan diri. Maka ini buah-buah Roh ini adalah menjadi sesuatu yang nyata di dalam hidup kita. Bagaimana kita saling mengasihi, bagaimana kita melakukan kebaikan, bagaimana kita lemah lembut, bagaimana kita adil, bagaimana kita sejahtera bersama dengan umat. Maka ketika kita memiliki Roh Kudus, maka hidup kita walaupun orang memikirkan kita tidak baik, tetapi kita selalu melakukan apa yang Tuhan pimpin di dalam hidup kita. Roh Kudus bukan semacam jimat atau semacam kuasa yang mau melindungi kita, yang kita butuhkan sesaat, tetapi Dia adalah Tuhan yang memimpin kita ke arah untuk memuliakan Tuhan. Bukan semacam kalau kita membutuhkan sesuatu, Dia kuasa yang power, Dia keluar melawan musuh kita. Tetapi bukan itu saja Tuhan. Tetapi Allah Roh Kudus sebagai alat penghibur, alat penghibur kita, penguat kita di dalam berbagai masalah-masalah yang kita. Tentu Bapak Ibu Saudara,
mengalami berbagai masalah-masalah jatuh bangun di dalam kehidupan beriman kepada Tuhan. Kadang kita lalai, kadang kita jatuh, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita lepas di dalam genggaman. Walaupun kadang-kadang kita itu terasa berat dan tidak mau lagi berjalan, tetapi Tuhan mendorong kita kembali untuk selalu kuat dan semangat bagi umat yang dikasihinya. Dia tidak membiarkan kita sampai terlalu letak dan tidak apa-apa, karena pertolongan Tuhan tepat pada waktu, dan Dia selalu memberikan kita jalan yang tepat. Sebab jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran kita selalu. Kadang kita berdoa sesuatu tetapi Tuhan menjawab yang lain. Itulah Tuhan. Dia tidak selalu apa yang manusia mau, karena manusia masih hidup di dalam daging. Artinya di dunia ini kita mendiami daging yang ada dalam tubuh kita, tetapi pikiran, hati dan roh kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi kadang keinginan daging kita terlalu kuat untuk jatuh di dalam dosa, tetapi Roh Kudus lebih kuat. Ketika kita selalu memuji memuliakan Tuhan Allah, Dia selalu mengingatkan kita, Dia selalu menghibur, memberi kita sukacita, supaya di setiap saat kehidupan kita selalu ada damai sejahtera dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Maka pada hari ini yang menjadi inti bagi kita, di mana yang pertama, apakah kita mengenal Allah Roh Kudus? Apakah kita sudah merasakan Allah Roh Kudus? Yang kedua, yang harus kita jawab dalam hati kita, di rumah ataupun di sini, apakah engkau mengenal Allah Roh Kudus? Engkau merasakan? Yang kedua, dalam minggu-minggu ini bisa dilakukan. Apakah engkau benar-benar percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa? Dan yang terakhir, apakah ketika kita sudah menerima Roh Kudus, apakah kita sudah memiliki buah-buah dari Roh Kudus itu, bahwa kita benar sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Maka ketika kita pertanyakan ini dalam diri kita, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa dan memohon kepada Tuhan pimpinan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan, mengingatkan kami pada hari ini bahwa kami manusia yang lemah penuh dengan daging, tetapi Engkau Allah Roh Kudus memimpin kami ke arah untuk memuliakan Tuhan Allah, bahwa kami sudah lepas dari dosa-dosa kami oleh perjuangan daripada Allah Anak di atas kayu salib, dan oleh karena itu kami bersyukur dan berterima kasih. Kami dipilih sebagai umat-Mu, umat kepunyaan-Mu, yang satu-satunya ada dalam kehidupan kami adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Ya Tuhan, inilah kami semuanya, kami letakkan dalam tangan-Mu dalam hari-hari kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya dalam minggu-minggu yang akan kami lewati ke depan. Terima kasih Bapa. Inilah yang pemberitaan firman-Mu telah selesai, dan kami akan melanjutkan ibadah berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.